Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia adalah nikmat waktu. Begitu penting, begitu agung nikmat waktu ini, sampai-sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menjadikan potongan waktu sebagai objek sumpah. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal asr, demi waktu atau demi masa. Wal asri,
ayat yang lain, wadduha, demi waktu duha, wallail, demi waktu malam, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak mengingatkan kepada kita semua tentang nikmat waktu ini. Berbicara tentang nikmat waktu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kondisi manusia yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala irji'un la'alli a'malu shalihan bima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Hingga ketika datang kematian dari salah seorang dari mereka, maka mereka mengatakan, "Wahai Tuhan, kembalikan saya." Dia sudah mati dan sudah melihat bahwa ternyata semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang durhaka, tentang orang yang lalai, tentang orang yang abai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah nampak di depan matanya siksaan, hukuman yang akan diterimanya. Maka pada saat itu orang ini mengatakan, "Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan saya ke dunia." Untuk apa? La'alli a'malu shalihan, pasti saya akan beramal saleh, saya akan melakukan perintah-perintah-Mu ya Allah yang dahulunya saya tinggalkan. Salat saya tinggalkan, puasa saya tinggalkan, larangan-larangan saya kerjakan. Walhamdulillah ini tadi. Maka saya ingin menebus itu, saya ingin memperbaiki itu. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalla. Ya, kalla itu dalam bahasa Arab artinya tidak mungkin, mustahil. Ya, tidak mungkin, mustahil. Ya, innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, permintaannya itu, harapannya itu agar Allah memberinya kesempatan untuk kembali ke dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu angan-angan saja. Angan-angan gitu. Tidak akan mungkin diwujudkan oleh Allah. Mengapa? Karena antara dia dengan alam dunia itu sudah beda. Ada dinding pembatas, yakni alam barzah. Yang alam barzah ini akan ada terus sampai ditegakkannya hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang pernah mengaku, "Saya dulu mati, kemudian hidup kembali," itu mengigau. Tidak ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kedua. Tidak orang mati dulu baru kembali. Tidak seru kalau begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kejadian ini menimpa salah seorang dari kita, walhamdulillah min dzalik, sebelum penyesalan itu datang, maka mari memanfaatkan waktu
dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi untuk melihat kualitas agama seseorang, ketika dia sudah mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Namun muncul pertanyaan, yang mana itu perbuatan yang tidak bermanfaat? Apa indikasinya? Apa tandanya perbuatan itu dikatakan tidak bermanfaat? Salah seorang ulama yang bernama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, kata beliau, makna kalimat tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maksudnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada gunanya berkenaan dengan urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia, urusan agama, baik berupa perkataan, terlebih-lebih lagi dalam bentuk perbuatan. Dan standarnya untuk menilai itu, apakah dia baik untuk dunia, apakah dia baik untuk agama kita, standarnya adalah syariat Islam, bukan kepada orangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang sangat terkenal, menyebutkan bahwa ada 3 jenis perkara yang kita bisa menilai bahwa ketiganya adalah perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau 3 masuk kategori 3 ini, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, maka tidak bermanfaat itu. Tidak bermanfaat untuk dunia dan tidak bermanfaat untuk agama. Apa saja 3 perkara ini? Yang pertama adalah melakukan maksiat dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau perbuatan itu, ucapan itu dihukumi dalam agama kita haram, jangan ditanya. Jangan ditanya bermanfaat atau tidaknya. Dinas sabit. Atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah jelas tidak bermanfaat. Karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kecuali hal itu akan memberikan mudarat bagi manusia. Yang kedua, kata beliau, perkara yang masuk kategori tidak bermanfaat adalah perbuatan yang dimakruhkan di dalam agama. Perbuatan yang dimakruhkan dalam agama, artinya perbuatan yang dibenci, yang dibenci dalam agama kita. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perkara mubah. Melakukan perkara mubah. Mubah itu artinya boleh. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Tetapi mubah yang berlebihan, sehingga menghalangi atau melalaikannya dari melakukan kewajiban dan amal saleh. Jadi kalau mubahnya sudah over, dia sudah menghalangi kita untuk melakukan amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah, itu sudah masuk kategori mubah yang berlebihan. Walhamdulillah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melihat penting dan urgennya waktu ini, maka seharusnya kita semua memiliki kecerdasan di dalam memanage atau mengatur waktu itu, sehingga semua waktu-waktu kita itu produktif, semua waktu kita bernilai. Bahkan kalau memungkinkan, seharusnya semua waktu kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, makanya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan bahwa orang-orang beriman itu, ya, semua kondisinya itu dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Ketika dia duduk, ketika dia berbaring, ya, dia mengingat Allah SWT. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengucapkan satu perkataan yang ucapan ini memberikan kepada kita motivasi bahwa kita harus memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kata beliau, jika dirimu tidak disibukkan dengan perkara yang baik, maka pasti engkau akan disibukkan dengan kebalikannya, dengan perkara keburukan. Jadi kalau kita sudah tidak bisa nih melakukan hal yang baik-baik, otomatis pasti kita terjatuh kepada perbuatan sebaliknya. Karena dua yang selalu silih berganti, kebaikan atau keburukan. Jadi kalau orang tidak melakukan perbuatan yang baik, pasti dia lakukan perbuatan yang buruk. Alhamdulillah. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau juga pernah mengucapkan satu ucapan, yang ucapan ini adalah nasihat kepada murid-murid beliau. Kata beliau, di antara tanda dari sekian banyak tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, Allah itu tidak suka kepada seorang hamba, adalah jika hamba tersebut menyibukkan diri dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, tidak bermanfaat bagi dunianya dan tidak bermanfaat bagi agamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir pesan khatib kaitannya dengan pentingnya kita memanfaatkan, pentingnya kita mengatur dengan baik waktu kita, adalah pesan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ketika manusia itu tidak mampu memanage waktunya, kata beliau, maka dia akan masuk dalam perangkap syaitan. Syaitan itu punya 6 strategi dalam memalingkan umat manusia agar berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia ini bersedia menemaninya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 strategi syaitan tentu saja berkaitan dengan waktu kita. Yang pertama adalah syaitan itu target utamanya kepada kita semua, kepada manusia, adalah mengajak kita kepada kekafiran, mengajak kita kepada kesyirikan, dan mengajak kita untuk menjadi musuh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini target utama syaitan. Jadi kalau syaitan sudah bisa mengajak kita kepada poin pertama ini, ya sudah, kita sudah bebas. Syaitan lagi tidak peduli kita mau apa. Kalau kita sudah masuk perangkapnya, kepada kekafiran, kepada kesyirikan, kepada menjemur menjadi musuh Allah dan Rasulnya, maka itulah target terbesar dari syaitan kepada kita. Kemudian yang kedua, syaitan juga mengajak seluruh manusia tanpa kecuali kepada perbuatan yang namanya bid'ah. Apa itu perbuatan bid'ah? Perbuatan yang dilakukan dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah, yang perbuatan ini hakikatnya bukan bagian dari agama, tetapi dianggap menjadi bagian dari agama. Kemudian yang ketiga, mengajak manusia kepada perbuatan dosa besar. Ini target ketiga. Kalau dia tidak bisa mengajak kita kepada kesyirikan, kekafiran, perbuatan bid'ah, maka dia mengajak kita kepada perbuatan dosa besar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, mengajak kita kepada dosa kecil.
Kalau dosa besar tidak mempan, dosa kecil mempan, tapi terus menerus, ya sama saja. Kalau dosa kecil terus menerus, pada akhirnya juga akan menjadi ya dosa yang sangat besar. Yang kelima, ya, menyibukkan kita dari perkara-perkara yang mubah. Ya, menyibukkan kita dari perkara-perkara yang mubah. Berpindah dari satu ya tempat kuliner kepada tempat kuliner yang lain. Jadi setiap ada tempat buka tempat kuliner, dia paling nomor satu paling tahu. Ya, di sana ada buka begini. Ya, habis waktunya hanya untuk itu. Ya, kecuali memang pekerjaannya begitu. Nah, itulah ceritanya. Ya, tapi yang kita maksud di sini adalah orang yang memang ya habis waktunya untuk perkara-perkara seperti itu. Ya, seolah-olah hidup kita hanya untuk makan. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, ya, menyibukkan kita semua pada amalan, tapi amalan yang kurang afdal, dan memalingkan kita pada amalan yang lebih afdal. Ini juga target setan yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ya, ada amalan yang memiliki keutamaan besar, perintah anjuran dari Nabi, tapi kita abaikan. Kita lebih memilih amalan bagus juga, tapi pahalanya ya, tidak lebih besar daripada amalan yang lebih afdal yang kita sebutkan tadi. Ya, contoh ya, di hari Jumat yang mulia seperti ini, salah satu amalan yang banyak kita lalaikan adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita meremehkannya, ya, padahal pahalanya sangat besar. Bahkan bisa menjadi peluang untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang lain ya, adalah membaca ya, surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, di hari Jumat membaca surah Al-Kahfi ini juga pahalanya ya, besar. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, dalam riwayat yang lain di malam Jumat, maka Allah akan menyinari hidupnya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya. Allah akan memberikan cahaya, menaunginya cahaya Jumat itu ke Jumat berikutnya. Ini juga kadang-kadang kita lalaikan. Kita lebih senang membaca yang lain, sehingga habis waktu tidak sempat baca ya, surah Al-Kahfi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masih banyak tentu saja ya, hal-hal ya, yang berkaitan dengan ya, pentingnya untuk kita ya, memanage dan mengatur waktu dengan baik, agar kemudian dia tidak berlalu begitu saja, yang pada akhirnya akan menjadi penyesalan ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita. Namun kita berharap ya, apa yang kita sampaikan tadi ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, serta beberapa kutipan ya, pesan-pesan dari ulama kita, mudah-mudahan hal itu bisa membuka kita untuk kita bisa memperbaiki sisa waktu yang ada. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya kita semua adalah musafir ila Allah. Kita adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti ya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pertanyaan atau salah satu bentuk pertanggungjawaban ya, kita kepada Allah adalah ketika Allah bertanya tentang nikmat waktu, tentang nikmat hidup ya, semasa kita di dunia. Maka mari menyiapkan jawaban yang terbaik ya, sebelum nanti
kita kebingungan, ya mau menjawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di hari Jumat yang mulia seperti ini, mari kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan Rasulnya juga, Allah dan para malaikatnya juga bersalawat ya kepada beliau SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'aka ya aziz ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun